Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan, wabil khusus Ketua DKM, Ketua RW, dan para asatidz yang hadir, para hujaj, dan segenap jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim subuh. Insyaallah kita sampai di surah Ali Imran ayat 36. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid daraini wa yukallimun nasa wa huwa radi'un qabla awanil kalam. Nabiullah Isa alaihissalam, di antara mukjizatnya itu adalah berbicara kepada manusia saat masih bayi, sebelum bisa bicara. Artinya di umur di mana biasanya anak-anak yang lain itu belum bisa bicara. Kalau sudah dewasa bicara biasa. Jadi ini diantara bayi yang bisa bicara. Nabi Isa, kemudian bayi dalam kasus Juraij, kemudian satunya lagi bayi yang menguatkan ibunya dalam kasus Ashabul Ukhdud, saat orang-orang mau dibakar harus masuk api, termasuk ibunya karena beriman sempat ragu gitu. Tapi kemudian bayi yang dalam gendongannya itu bicara, menguatkan bahwa ibu adalah dalam kebenaran, tidak perlu takut. Akhirnya ibu dan anak sama-sama meninggal syahid. Surah Muslim rahimakumullah, itu yang teriwayatkan. Di dunia ada 3 bayi yang bisa bicara. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Nabi Isa sekali lagi berbicara kepada manusia saat masih kecil. Wa yad'uhum ilallah wa huwa kabir. Dan mengajak berdakwah kepada mereka saat dewasa. Qad istama'at quwwatuhu, saat sudah dewasa, sudah kuat. Wa kamula syababuhu, saat sudah sempurna masa mudanya. Bima awhahullahu ilaih, dengan apa yang diwahyukan Allah padanya. Wa kahla, kahla itu umur 30-an tahun. Istilah kalau dalam tahapan usia manusia itu, kalau kahla itu antara 30 sampai 40 itu saat melewati masa muda tapi belum tua, sudah matang lah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Wa hadza taqlim an-nubuwah wa da'wah wal irsyad wa huwa ma'dudun min ahli shalah wal fadl fi qawlihi wa amalihi. Beliau Nabi Isa alaihissalam dengan ayat ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi utusan Allah yang mendapat tugas untuk berdakwah dan memberi petunjuk kepada manusia, dan juga termasuk hamba-hambanya yang saleh. Yang saleh baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Jadi kalau Nabi Isa jelas termasuk hambanya yang soleh. Karena Allah yang langsung menyebutkan. Tinggal agar kita menjadi hambanya yang soleh itu mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang disebut Allah sebagai hambanya yang soleh. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat taurat wal injil. Tapi sebelum itu Maryam mengatakan sifat-sifat tadi itu yang menyampaikan dari malaikat Jibril ya, ketika Maryam itu ya setengah tidak percaya gitu. Bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku belum menikah? Karena malaikat Jibril menyampaikan karena itu kehendak Allah, maka Allah kalau berkehendak itu kun fayakun, jadilah maka jadi. Dan kemudian terangkan ciri-ciri anaknya nanti. Di antaranya adalah dari kecil sudah bisa bicara. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qalat Maryam mengatakan muta'ajjibah dengan penuh keheranan terhadap masalah ini. Anna yakunu li waladu wa ana lastu bidzati zauj wala baghi. Bagaimana mungkin aku punya anak, aku enggak punya suami, aku juga bukan wanita nakal. Qala hadzal malak, malaikat berkata padanya, hadzal ladzi yahdusu laka laisa bimusta'id anil ilahil qadir. Apa yang terjadi padamu ini bukan suatu yang susah bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Alladzi yujidu ma yasha'u minal 'adam. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan apa yang enggak pernah ada. Apa yang Allah kehendaki, Allah menciptakan, Maha menciptakan apa yang Ia kehendaki dari suatu yang aslinya enggak ada. Fa idza arada ijad syai'in fa inna yaqulu kun fayakun. Kalau Allah ingin menghendaki menciptakan sesuatu, Allah bilang kun fayakun. Jadilah. Maka langsung jadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa yu'allimuhul kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam Alkitab. Alkitab ini maksudnya menulis. Allah ajarkan bisa menulis. Wasadad fil qaul wal hikmah. Wal hikmah as-sadad fil qawli wal fi'l. Allah juga ajarkan hikmah. Hikmah itu benar di dalam perkataan dan perbuatan. Sinkron antara perkataan dan perbuatan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini sebuah nikmat yang tidak ternilai dengan apapun. Makanya kita senantiasa berdoa pada Allah, wasaddidna fil qawli wal fahmi wal amal. Ya Allah, luruskanlah kami, benarkanlah kami di dalam perkataan, pemahaman dan perbuatan kami. Kadang pemahamannya benar, prakteknya salah. Apalagi kalau pemahamannya salah, prakteknya lebih salah lagi. Perkataannya benar, pemahamannya benar, dan perbuatannya benar, itu yang kita harapkan. Dan itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah ajarkan bisa menulis benar dalam perbuatan dan dalam perkataan dan perbuatan, At-Taurah,
dan kitab Taurat allati auhahallahu ila Musa alaihissalam. Dan Allah ajarkan juga kepada Nabi Isa ini kitab Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Walaupun kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga Allah ajarkan. Wal Injil ditambah dengan Injil. Alladzi anzalallahu alaihi, yang Allah turunkan kepada kitab Taurat yang dikenal dengan perjanjian lama, dan Injil dengan perjanjian baru dalam dunia mereka. Jadi khusus Nabi Isa diajarkan dua kitab. Pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil. Allah ajarkan. Karena memang yang didakwai adalah Bani Israel yang dulu pernah belajar kitab Taurat, sehingga Nabi Isa juga Allah ajarkan. Wa yaj'aluhu rasulan, dan Allah jadikan Isa rasulan sebagai utusan rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel, wa yaqulu lahum, dan berkata kepada mereka, ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam, inni qad ji'tukum bi'alamah, sungguh aku telah membawa kalian tanda-tanda. Di ayat itu ayat itu artinya alamat, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa Allah itu memang ada, tanda bahwa Allah itu mengutus Nabi Isa sebagai rasul. Tadullu ala anni mursalun min Allah, yang menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Wahya anni asna'u lakum minat tini ka mithla syakli tayr. Tanda atau mukjizat Nabi Musa yang pertama adalah Nabi Musa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat burung-burungan dari tanah, kemudian ditiup, fa'anfukhu fi fayakunu tayram haqiqiyan biidznillah. Kemudian ditiup dan benar-benar menjadi burung. Wa ashfi man wulida a'ma, dan aku menyembuhkan orang yang terlahir buta. Dari lahir buta disembuhkan Nabi Isa alaihissalam. Tentu itu mukjizat ya, di zaman itu, di mana ilmu kedokteran belum semaju hari ini. Karena pengertian mukjizat adalah kejadian yang di luar kebiasaan. Kejadian yang di luar kebiasaan standar manusia yang Allah berikan kepada utusannya dalam rangka sebagai penguat dan bukti bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu suka tidak percaya. Apa buktinya bahwa engkau itu utusan Allah? Kita lahir bareng-bareng di sini, main juga bareng-bareng, tiba-tiba engkau mengaku utusan Allah, dari mana? Itu yang biasanya menyebabkan orang-orang itu nggak percaya. Ya, karena Rasul itu diutus, dipilih oleh Allah dari kalangan mereka yang mereka tahu gitu. Tiba-tiba jadi Rasul, itu yang menjadi alasan banyakkan orang kafir itu tidak percaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat sebagai tanda bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa ushfi man wulida a'ma, dan aku sembuhkan orang yang buta dari lahir. Wa man bi baras, dan orang yang sakit kusta. Wa uhi man kana maitan bi idznillah, dan aku hidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan.
Wa ukhbirukum. Jadi ini mukjizat Nabi menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah habis itu hidupnya lama? Ya tidak tahu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhbirukum bima ta'kulun. Dan aku bisa menebak apa yang kalian makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan apa yang kalian simpan di rumah kalian, min ta'amikum, dari makan kalian. Aku bisa tahu. Tadi kamu makan apa? Terus makanan apa yang masih tersisa di rumah saya tahu, nggak usah disembunyikan, saya tahu. Itu di antara mukjizat Nabi. Tahu makanan yang tersimpan di rumah. Inna fi hadhil umuril azimah allati laysat fi qudratil bashar la dalilan ala anna nabiyallah ala anni nabiyallah wa rasul. Semua hal yang di luar standar kebiasaan manusia ini merupakan bukti bahwa aku, kata Nabi Isa, adalah Nabi Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum musaddiqina hujajillahi wa ayati. Tentu itu kalau kalian beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muqirrina bitauhid, dan yakin dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak yakin, ya nggak berguna juga. Orang kafir itu sekalipun melihat langsung mukjizat, belum tentu langsung belum tentu langsung beriman. Makanya Khalid bin Walid ketika dalam perang melawan tentara Romawi, dalam peperangan itu di perang Yarmuk ada komandan tentara Romawi ngobrol, saya mau masuk Islam. Kalau aku masuk Islam itu kira-kira saya bisa kayak kalian nggak? Kata Khalid, kamu justru bisa lebih baik dari kami. Karena kami dulu melihat langsung Rasul, melihat mukjizat, tapi kami nggak langsung beriman, bahkan memusuhin dulu, musuhin Nabi kan dalam perang Uhud, perang macam-macam yang mimpin pasukan kafir Quraisy itu adalah Khalid bin Walid. Kami itu melihat Nabi, melihat mukjizat turun wahyu, itu kami nggak langsung beriman. Sedangkan engkau nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah melihat mukjizat, tapi engkau mau beriman, berarti engkau lebih baik dari kami. Itu kata Khalid bin Walid. Kalau kami beriman wajar, kami lihat mukjizat. Tapi kami dulu saat melihat mukjizat nggak langsung beriman. Artinya tidak semua orang yang melihat mukjizat itu terus langsung beriman. Semuanya karena iman itu bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika kita Allah anugerahkan kepada kita iman, itu merupakan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Enggak semua orang mendapat, enggak semua hamba Allah itu mendapat. Pertama, nikmat hidayah Islam, hidayah taufik, mau berangkat ke masjid, itu enggak semua orang. Enggak semua orang tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid. Sekalipun sehat walafiat. Sekalipun sehat, sekalipun ada kendaraan, sekalipun waktunya luang, enggak semua. Makanya karunia Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kita untuk hadir di sini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tetapi sebagai bentuk bukti bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, tetap Nabi Isa itu dikasih mukjizat. Semua nabi
itu mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kenabiannya. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendapat mukjizat. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Itu mukjizat terbesar Nabi. Karena itu mukjizat yang sepanjang masa sampai hari kiamat. Tidak ada orang, manusia, makhluk yang mampu membuat tandingan Al-Quran sampai hari ini. Jangankan hari ini, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang Arab itu dalam puncak sastra Arabnya itu pun tidak mampu menghadirkan semisal dengan Al-Quran. Apalagi hari ini yang bahasa Arab itu, apalagi bahasa Arab yang resmi fusha itu jarang dipakai. Orang kalau orang Indonesia karena sudah belajar bahasa Arab datang ke sana ngomong, lagi di Mesir gitu, kalau mau ngomong pakai bahasa resmi malah dicandain. Ini kayak bahasa film kartun gitu. Film kartun. Kalau film kartun kan bahasanya itu memang bahasa fusha resmi. Tapi kalau ngobrol bahasa ami ya bahasa pasar kayak kita gini lah. Kalau bahasa yang resmi kan beda dengan obrolan harian. Dan sehingga kemudian kecil artinya tidak mungkin orang itu bisa membuat karya sastra yang mendekati Quran. Saudara muslim rahimakumullah, sekalipun Quran itu bukan buku sastra, karena itu petunjuk bagi manusia, tetapi secara bahasa tidak ada sastra Arab yang mengalahkannya. Waji'tukum musaddiqan bima fit Taurah. Aku datang, kata Nabi Isa, dengan sesuatu yang membenarkan apa di dalam kitab Taurat. Artinya ajaran yang ada di Injil itu membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Wa liuhilla lakum biwahyin minallahi ba'da ma harramahu Allahu 'alaikum takhfifan minallahi wa rahmah. Dan aku halalkan tentu dengan wahyu dari Allah, bukan karena inisiatif sendiri, apa yang diharamkan Allah atas kalian yang ada dalam kitab Taurat. Takhfifan minallahi wa rahmah, sebagai bentuk keringanan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Waji'tukum bihujjatin min rabbikum ala sidqi ma aqulu lakum. Dan aku bawa alasan atau bukti dari Allah, dari Tuhan kalian atas kebenaran apa yang aku sampaikan kepada kalian. Fattaqullah wa la tukhalifu amrah. Takutlah kalian kepada Allah, jangan kau langgar perintahnya. Wa ati'uni bima uballighukum bi'anillah. Dan taatlah kepadaku terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara muslimin rahimakumullah, dari Nabi itu bisa saja membenarkan atau membawa syariat Nabi sebelumnya, tapi biasanya ada perbedaan. Termasuk dalam ajaran Nabi Isa itu ada rukhsah pengurangan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena di Nabi Musa itu sebagian berat-berat syariatnya. Misalnya cara tobat. Cara tobat Bani Israel di zaman Nabi Musa itu adalah dengan cara, dulu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dengan cara bunuh diri.
atau saling membunuh ya. Membunuh diri kalian. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Jadi cara tobatnya itu dengan membunuh diri. Oh, berat banget. Kalau kita tobatnya cukup berhenti dari perbuatannya, menyesal dan tidak diulangi lagi, itu aja. Kalau zaman Nabi Musa beda cara tobatnya. Enggak sekedar menyesal, suruh bunuh diri. Nah, itu berat kan, dan itu dikurangi di syariat-syariat setelahnya. Innallaha alladzi ad'ukum ilaihi wa wahdahu rabbi wa rabbik wa rabbukum fa'budu. Allah yang aku ajak kalian untuk mengenalnya, untuk menyembahnya adalah Maha Esa, Tuhanku dan Tuhan kalian, oleh karena itu sembahlah Ia. Fa ana wa antum sawa' fil 'ubudiyyah wal khudu' lahu. Aku dan kalian itu sama di dalam ibadah dan khudu', rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa tariqul ladzi la i'tiwaj fih. Dan ini adalah jalan lurus yang tidak bengkok-bengkok. Hadza shiratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Apa yang maksud jalan yang lurus? Sebagaimana yang kita doakan setiap sholat, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Apa yang maksud jalan yang lurus? Yaitu jalan yang menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya agama ini. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang lurus secara bentuk yang lempeng gitu, bukan. Intinya adalah jalan yang menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berbelok-belok, bisa jadi naik turun, bisa jadi jalannya itu rusak. Tapi intinya kan sampai ke tujuan. Daripada jalan mulus tapi nggak sampai. Kita mau ke Bogor, jalannya rusak. Ada jalan mulus, sampainya ke Banten. Padahal kita mau ke Bogor. Kita kira-kira mau melewati jalannya rusak apa jalannya mulus? Iya, yang rusak. Yang kita yakin itu sampai ke Bogor. Mau ke Bogor malah sana, Banten, gimana ceritanya? Itu makna shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Falamma istash'ara Isa minhum at-tasmim alal kufr, ketika Nabi Isa alaihissalam merasa ada muncul kekufuran di dalam pengikutnya itu. Mungkin ada yang penyusup dan sebagainya, itu dirasakan ada sesuatu yang aneh gitu, maka Nabi Musa mengatakan, man yakunu ma'i fi nusrati dinillah, siapa yang siap bersamaku membela agama Allah. Qala asfiya'u Isa, maka sahabat-sahabat terpilih Nabi Isa mengatakan, nahnu ansaru dinillahi wa da'una ila, kami adalah penolong agama Allah dan yang mendakwah. Ini dari kata-kata inilah maka orang Kristen itu di dalam bahasa Arab disebutnya Nasrani, karena kata-kata nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah. Wa asyhadu anta ya Isa bi anna mustaslimuna lillahi bitauhid wa ta'ah. Dan kami bersaksi, fasyhad wasyhad anta ya Isa, saksikanlah kami wahai Isa bahwa kami itu termasuk orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dulu
Mereka itu ya muslim. Wasyhad bi anna muslimun, dan saksikanlah kami bahwa kami itu muslim. Jadi sebenarnya sama, semuanya itu muslim. Umatnya Nabi Musa juga muslim, umatnya Nabi Isa juga muslim sebagaimana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana ya Allah, sadaqtana bima anzalta minal injil. Ya Allah, kami telah membenarkan, kami percaya dengan apa yang kau turunkan, yaitu berupa kitab Injil, wattaba'na rasulaka, dan kami mengikuti rasulmu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alna mimman syahidu laka bil wahdaniyah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersaksi atas keesaanmu, orang-orang yang mengikuti nabimu. Faktubna ma'asyahidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersaksi atas keesaanmu. Wahum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina yashhaduna lirusul bi annahum ballaghu umama. Siapakah orang-orang yang bersaksi itu? Yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita itu akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain, apakah mereka beriman atau tidak. Wa makaru wa makarallah wa makaral ladzina kafaru. Kemudian orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya. Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat tipu daya atas Nabi Isa alaihissalam bi an kadzabu bi an wakalu bihi mayaktulhu ghailah, yaitu orang-orang Bani Israel itu membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Jadi kebiasaan Bani Israel dari zaman dulu itu, kalau ada nabi kemudian tidak sesuai dengan selera, itu akan dibunuh. Nabinya dibunuh. Nabinya nggak menarik itu, dibunuh. Jadi banyak sekali ya sebelum-sebelumnya itu nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan sebelum-sebelumnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu banyak yang dibunuh. Pokoknya kalau ada nabi yang nggak sesuai selera, jadi dibuat makar untuk dibunuh. Jadi tidak heran kalau orang biasa dibunuh. Oh, nabi aja dibunuh biasa. Makanya ya mungkin kalau sekarang ustadznya nggak menarik, ustadznya nggak benar, nggak sesuai selera. Wah, Ustaz, tapi kalau sekarang paling dicoret aja. Kalau Bani Israel parah, dibunuh. Minta ganti. Dibunuh, gimana sih? Cuma wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha pembuat tipu daya. Fa'alqallahu syab'a Isa ala rajulin dallahum alaihi famsaku bihi wa qatalu wa sallabuhu dhanan minhum anna Isa alaihi. Maka Allah juga Maha membuat tipu daya. Allah giring mereka kepada orang yang dikira itu Nabi Isa, padahal bukan. Dan akhirnya orang itu yang dibunuh, disalib. Tapi sebenarnya itu bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Ini penegasan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makaru. Dhannan annahu Isa alaihissalam wallahu khairul makirin
Wa fi hadza isbatu sifatil makr lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mereka Allah giring, arahkan untuk membunuh orang yang diserupakan, dimiripkan dengan Nabi Isa, tapi sesungguhnya bukan Nabi Isa. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa jailul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Apa makar Allah? Apa tipu daya Allah? Yaitu ketika Allah mengatakan kepada Isa, inni qabiduka minal ard. Aku yang mengangkatmu dari bumi, diangkat ke langit, min ghairi ayyana lakasu, tanpa mendapat sesuatu yang buruk. Artinya bukan diangkat karena meninggal, bukan, memang hidup dia. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, bibadanika wa ruhika, dengan badan dan rohmu. Kan orang meninggal memang juga diangkat, tapi rohnya aja. Kalau Nabi Isa itu badan dan rohnya masing-masing utuh di bawah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Artinya masih hidup ruhan wa jasadan, baik rohnya maupun jasadnya. Kalau orang meninggal kan yang meninggal itu jasadnya, rohnya hidup. Karena yang ditanya malaikat mungkar nakir apanya? Roh. Roh itu di mana? Kulir ruhu min amri rabbi. Hanya Allah yang tahu roh kita di mana gitu. Cuma kalau roh itu bedanya orang hidup sama mati apa? Ya rohnya aja. Secara fisik lengkap, tangan lengkap, kaki lengkap, mata lengkap. Tapi kalau rohnya diambil, nggak ada fungsinya semuanya itu. Jadi yang wafat adalah badan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit itu ruhan wa jasad, secara roh dan jasad. Diangkat ke langit ke berapa? Di langit ke berapa? Nabi Isa 7. Itulah dalam kisah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Isa di langit berapa? Lupa. Belum. Di langit kedua ya, Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sezaman. Maksudnya itu mereka hidupnya sezaman, tentu dengan tugas dakwah yang beda, tapi masih hidupnya sezaman dan masih keluarga ya. Jadi di langitnya juga sama gitu, ngobrolnya juga biar nyambung. Oh, hidupnya zaman, maksudnya cuma rada agak gaya dakwahnya yang berbeda. Dari zaman dulu memang gaya dakwah itu beda-beda. Kalau Nabi Yahya dakwahnya itu kepada orang yang baik-baik gitu. Sampai protes kepada Nabi Isa. Masa Nabi kok ngumpul dekat-dekat sama orang-orang nakal, jahat, ini gimana? Kata Nabi Isa, Nabi itu kan seperti obat ya, yang mengobati penyakit. Kalau obatnya jauh dari penyakitnya, ya kapan sembuhnya? Gitu. Ya macam-macam. Ada kan model dakwah, ada yang di masjid begini, ada yang datang ke tempat-tempat orang yang nakal misalnya. Itu dari dulu. Ini
keyakinan kita dan tidak boleh salah di dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa itu ruhan wa jasadan. Roh dan jasad ke langit. Wa ja'ilul ladzina taba'uk wa mukhallisuka minal ladzina kafaru. Dan aku bersihkan engkau dari orang-orang kafir dan kami jadikan pengikutmu yaitu orang-orang yang mengikuti agamamu yang belum dirubah-rubah sesuai dengan apa yang engkau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah al-bisyara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bi Muhammad, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus, wal tazamu syariatau, dan mengikuti syariatnya, zahirina 'alal ladzina jahadu nubuwwataka ila yaumil qiyamah summa ilayya masyur. Dan aku akan angkat derajat pengikutmu yang mengikuti ajaranmu yang murni, yaitu di antara ajaran Nabi Isa adalah bahwa nanti ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti itu dan kemudian mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan angkat derajat. Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di bumi kembali di akhir zaman, dan Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi seandainya diturunkan Allah kembali ke bumi di akhir zaman, pasti akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Masyaallah muslim rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat masyariqil ardi wa magharibiha barriya bahriya jinima insihim. Allahumma barik Allahumma barik lil maulud fi umrihima wa fi hayatihima fi jami'i hayatiha ya umrihima ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa khususan Bapak Nurdin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ij'al tajamana hadha tajamma marhuma wa tafruqana min ba'di hadha tafruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa waladan salih wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.